Stellar Transformations, episode 289. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ruang istana itu sunyi senyap. Tak ada seorang pun pelayan yang hadir. Suasananya suram dan dingin. Dan satu-satunya orang di ruang istana, Kaisar Iblis Peng, saat itu sedang meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri tanpa bergerak. Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Aoku, dan Liu Tu berjalan memasuki ruang istana dengan kebingungan di hati mereka. Mereka tidak tahu mengapa Kaisar Iblis Peng ingin mereka masuk ke dalam. Saudara Feng Yu, kalian semua pasti juga merasakan tekanan yang ditimbulkan Qin Yu dan saudara-saudaranya, bukan? Kaisar Iblis Peng berdiri membelakangi Kaisar Yu dan mereka. Namun, tiba-tiba ia mengajukan pertanyaan. Kaisar Yu tiba-tiba berhenti. Namun, dia tetap menjawab, "Saudara Zhongyan benar. Kecepatan Qin Yu dan saudara-saudaranya meningkatkan kekuatan memang terlalu menakutkan. Setiap hari tambahan yang mereka jalani akan menjadi hari yang penuh kecemasan bagiku. Dengan kecepatan kultivasi mereka, bahkan jika aku berhasil melewati kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi, aku khawatir begitu aku berada di alam ilahi, aku masih akan jauh lebih rendah dari mereka." Istri Kaisar Yu, Xuanxi, juga merasa sedikit tak berdaya di dalam hatinya. Mengikuti suaminya, ia juga menjadi musuh Qin Yu dan saudara-saudaranya. Dan sekarang, ia pun merasakan tekanan yang sangat besar di hatinya. Terlebih lagi, saat ini, ia dan suaminya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Qin Yu. Benar sekali, Kaisar Iblis Peng tiba-tiba berbalik. Dia menatap Kaisar Yu dengan tatapan tajamnya. "Saudara Feng Yu, jika kau memiliki firasat seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak memiliki firasat serupa? Saudara ketiga Qin Yu, Hei Yu, sebenarnya adalah binatang suci super variasi. Lebih jauh lagi, menurut penyelidikanku, kecepatan Hei Yu ini tidak kalah dengan burung peng agung bersayap emas, teknik serangannya sebanding dengan klan monyet dan kera, dan pertahanannya adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di klan burung. Bisa dikatakan bahwa binatang suci variasi seperti Hei Yu tidak memiliki titik lemah. Sehebat itu." Kaisar Yu terkejut mendengar itu. "Karena kau ingin membunuh Qin Yu, kau tidak terlalu memikirkan Hei Yu. Karena itu, kau tentu saja tidak menyadari hal itu." Mata Kaisar Iblis Peng menyipit. Sinar dingin terpancar dari matanya. Hanya dalam beberapa ratus tahun, Hei Yu ini telah mencapai tingkat Kaisar Iblis level 6. Jika kita membiarkannya terus berkembang, maka kurasa dia akan mampu mencapai tingkat Kaisar Iblis level 9 dalam 10.000 tahun lagi. Pada saat itu, hanya dengan pertahanannya saja, aku tidak akan mampu menembusnya. Kaisar Iblis Peng merasa tak berdaya. Meskipun harta warisan klan Peng sangat kuat dan dapat meningkatkan kecepatannya hingga tingkat yang menakutkan, tetapi dari segi kekuatan serangan, meskipun kekuatan serangannya mendekati artefak ilahi berkualitas tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan kecepatannya, itu justru menjadi titik lemah. Saudara Feng Yu, apakah Anda mampu terus bersabar dan membiarkan mereka terus meningkatkan kekuatan mereka? Kaisar Iblis Peng Zhongyan menatap Kaisar Yu. Kaisar Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tergesa-gesa dan marah. "Aku selalu ingin membunuh Qin Yu, tapi saat ini, kita bahkan tidak tahu di mana dia tinggal. Bagaimana kita membunuhnya? Tidak ada yang bisa kita lakukan." "Tidak." Kaisar Iblis Peng tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. "Meskipun untuk sementara kita belum dapat menemukan di mana Hei Yu dan saudara-saudaranya berada, tetapi kita dapat meningkatkan jumlah pasukan dan kekuatan yang kita keluarkan untuk mencari mereka. Dengan begitu, kita juga dapat membatasi mereka untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka." "Membatasi?" tanya Kaisar Mistik yang berdiri di samping dengan bingung. "Bagaimana kita menghentikan mereka dari meningkatkan kekuatan mereka?" Kaisar Iblis Peng tertawa dan berkata, "Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan bukanlah dengan meningkatkan kekuatan awal, melainkan dengan mendapatkan senjata ampuh. Jika Qin Yu itu memiliki harta karun yang sebanding dengan harta warisan klan Pengku, maka saat itu, aku khawatir bahkan aku pun tidak akan mampu membunuhnya." Ekspresi Kaisar Yu dan Kaisar Mistik tiba-tiba berubah. "Benar,
Metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan adalah dengan menggunakan armor ilahi dan sejenisnya. Kalian semua juga telah melihat kekuatan Kaisar Biru. Dulu, dia mendapatkan harta karun dari kuil dewa yang mempesona. Kurasa nama harta karun itu adalah Mutiara 9 Elemen Air. Justru harta karun itulah yang memungkinkannya mencapai kekuatannya saat ini, bahkan lebih kuat dariku sekarang. Adapun Qin Yu itu, dia memiliki lukisan dewa yang mempesona. Kekuatan Qin Yu saat ini bahkan lebih dahsyat daripada Kaisar Biru yang telah menjelajahi kuil dewa yang mempesona kala itu. Terlebih lagi, dengan lukisan dewa yang mempesona miliknya, siapa tahu dia akan mendapatkan harta karun yang sebanding dengan Mutiara 9 Elemen Air. Kaisar Iblis Peng tertawa dingin. Jika dia mendapatkan harta karun seperti itu, maka kita hanya bisa terikat dan menunggu dia menangkap kita lalu dibunuh langsung olehnya. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik saling berpandangan. Mereka berdua merasa bahwa apa yang dikatakan Kaisar Iblis Peng itu benar. Qin Yu itu, mungkinkah dia sudah berangkat ke kuil dewa yang mempesona? Ekspresi Kaisar Mistik Xuanxi tiba-tiba berubah. Kaisar Mistik, tenanglah. Yang Mulia telah mengantisipasi hal itu dan telah mengirimkan total 72 Kaisar Iblis dari klan burung menuju kuil dewa yang mempesona. Mereka telah memasang susunan penyegelan ruang 89 di pintu masuk kuil dewa yang mempesona. Sekuat apapun Qin Yu itu, mustahil baginya untuk memasuki kuil dewa yang mempesona, kata Aoku dengan percaya diri. 72 Kaisar Iblis. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik sama-sama menarik napas dingin. Untuk dapat mengirimkan begitu banyak ahli tingkat kaisar sekaligus, kemungkinan hanya 3 Kaisar Agung Alam Iblis yang mampu melakukan hal seperti itu. Jumlah ahli tingkat kaisar di bawah orang-orang seperti Kaisar Qian, Kaisar Yu, dan Kaisar Mistik hanya setara dengan sepertiga atau bahkan seperempat dari yang dimiliki Kaisar Iblis Peng. Setelah itu, Kaisar Yu menghela napas lega. Ia tersenyum dan berkata, Saudara Zhongyan benar-benar berpandangan jauh. Dengan adanya formasi penyegelan ruang 89 dan terowongan menuju kuil dewa yang mempesona yang ukurannya sangat kecil, pertahanan formasi di ruang sekecil itu akan sangat kuat. Bahkan jika itu aku tetap tidak akan mampu menembusnya. 2 pintu masuk utama kuil dewa yang mempesona, yang berada di alam iblis kita, hanya cukup besar untuk dilewati 5 atau 6 orang sekaligus. Dengan pintu masuk terowongan sekecil itu, aku telah mengerahkan 72 Kaisar Iblis untuk membentuk formasi. Kekuatan pertahanannya sangat dahsyat sehingga apalagi hanya 1 orang, bahkan jika 3 Kaisar Yu hadir, kurasa mereka tetap tidak akan mampu menembusnya. Kata Kaisar Iblis Peng dengan percaya diri. Kaisar Iblis Peng tertawa dan tidak mengatakan apapun. Kaisar Mistik Xuanxi tersenyum dan berkata, langkah kakak Zhongyan sungguh menakjubkan. Hanya ada 2 jalur menuju kuil dewa yang mempesona. 1 berada di alam iblis, sedangkan yang lainnya terletak di alam bintang gelap. Mustahil bagi orang-orang dari alam abadi, iblis, dan setan untuk diizinkan masuk ke alam bintang gelap dan menggunakan pintu masuk itu. Dan pintu masuk di alam iblis di sini telah disegel. Karena itu, meskipun Qin Yu memiliki lukisan dewa yang mempesona, semuanya sia-sia karena dia tidak dapat menembus ke kuil dewa yang mempesona. Dari 2 jalur utama yang menuju ke kuil dewa yang mempesona, jalur di alam bintang gelap memang sesuatu yang dapat dimasuki oleh orang-orang yang bukan berasal dari alam bintang gelap. Bahkan Kaisar Abadi Niyang, yang memiliki hubungan baik dengan penguasa api kegelapan dan penguasa agung putih dari alam bintang kegelapan saat itu, tidak dapat memasuki kuil dewa mempesona melalui jalur mereka. Jika dia bisa masuk dari sisi itu, lalu bagaimana dia bisa terancam oleh Kaisar Yu dan Kaisar Mistik? Namun, karena aku harus mengerahkan susunan formasi ini, masalahnya menjadi agak merepotkan, kata Kaisar Iblis Peng sambil mengerutkan kening. Benar, ini memang agak merepotkan. Kaisar Yu pun menyadari hal itu. Kuil dewa yang mempesona ini adalah sesuatu yang dikuasai oleh seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Jika saudara Zhongyan mengambil inisiatif sendiri untuk menutup jalur ini, maka para ahli tingkat kaisar dari alam abadi dan alam setan, bahkan mereka yang berasal dari wilayah klan binatang dan wilayah klan naga akan marah. Itu tak terhindarkan. Terdapat deposit harta karun yang besar,
Tetapi Kaisar Iblis Peng mengirim orang untuk menyegel pintu menuju deposit harta karun tersebut dan tidak mengizinkan siapapun untuk melewatinya. Lalu bagaimana mungkin kekuatan lain dapat bertahan menghadapinya? Oleh karena itu, saya telah bersiap untuk mengundang semua pemimpin dari berbagai pihak di alam abadi, alam iblis, dan alam setan untuk datang ke bintang gagak hitam saya dan membahasnya. Kata Kaisar Iblis Peng sambil tersenyum tipis. Oh, Kaisar Yu dan Kaisar Mistik malah sedikit terkejut. Dari dua pintu masuk utama ke kuil dewa yang mempesona, salah satunya telah disegel oleh 72 Kaisar Iblis yang dikirim oleh Kaisar Iblis Peng. Masalah ini saat ini belum banyak berpengaruh. Lagi pula, blokade tersebut baru dibuat kurang dari 100 tahun yang lalu. Dalam 100 tahun, berapa banyak ahli tingkat Kaisar yang akan pergi ke sana? Dengan demikian, tingkat keluhan masih belum besar. Namun, jika blokade tersebut berlangsung selama 100.000 atau 1 juta tahun, maka kemungkinan besar semua kekuatan akan datang untuk mencari masalah bagi klan burung. Teluk Bulan Sabit di alam abadi. Kaisar Naga dan Ao Wuming masih berada di Teluk Bulan Sabit. Karena waktu sebelum Kaisar Biru naik ke alam ilahi hanya beberapa bulan lagi, mereka berdua memutuskan untuk tinggal di sini dan kembali setelah Kaisar Biru naik ke alam tersebut. Kaisar Naga, Ao Wuming, dan Kaisar Biru sedang minum teh dan mengobrol. Tiba-tiba, Kaisar Naga mengeluarkan mutiara spiritual transmisinya. Ia mengobrol sebentar dengan orang lain. Ao Wuming dan Kaisar Biru sama-sama menatapnya dengan kebingungan. Ayahanda Kaisar, siapakah itu? Ketika Kaisar Naga menyimpan mutiara spiritual transmisi, Ao Wuming segera bertanya. Dia Song Yan, kata Kaisar Naga sambil tersenyum. Kaisar Iblis Peng Song Yan. Mengapa dia menghubungi ayahanda Kaisar? Mungkinkah orang ini tidak dapat menemukan saudara Qin Yu dan ingin klan naga kita membantunya menemukan dan membunuh saudara Qin Yu? Ao Wuming mengejek. Karena hubungannya dengan Qin Yu, Ao Wuming merasa Kaisar Iblis Peng sangat tidak menyenangkan. Bukan itu masalahnya. Kaisar Naga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini bukan tentang masalah ini, melainkan tentang kuil dewa yang mempesona. Kuil dewa yang mempesona. Aku ingat 20 tahun yang lalu, seorang Kaisar Iblis dari klan naga kita melaporkan bahwa Kaisar Iblis Peng telah mengirimkan 72 Kaisar Iblis dan mendirikan susunan penyegelan ruang 89 di sana. Kita masih belum menemuinya untuk menanyakan hal itu, namun dia datang kepada kita untuk membicarakan kuil dewa yang mempesona ini. Ayahanda Kaisar, apa yang dia katakan? Tanya Ao Wuming. Semua ini gara-gara kakak Ciking. Kaisar Naga melirik Kaisar Biru. Apa hubungannya ini denganku? Kata Kaisar Xian dengan acuh tak acuh. Kaisar Xian saat ini, yang telah berhasil melewati kesengsaraan ilahi, sangat santai. Karena sekarang ia adalah seseorang yang menunggu untuk naik ke alam ilahi, ia tidak lagi terlalu peduli dengan urusan alam abadi, iblis, dan setan. Kaisar Naga berkata, Song Yan mengatakan bahwa kekuatan yang ditunjukkan saudara Ciking kali ini cukup untuk mengancam kita, 3 Kaisar Agung Alam Iblis. Dia mengatakan bahwa sumber kekuatanmu adalah artefak ilahi berharga dari kuil dewa yang mempesona. Karena itu, dia ingin kita, 3 Kaisar Agung Alam Iblis, bekerja sama dan menyingkirkan bahaya tersembunyi ini. Apa yang dikatakan Kaisar Iblis Peng memang agak masuk akal. Kita tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi lagi, kata Ao Wuming sambil mengangguk. Tiba-tiba, Ao Wuming tersadar. Dia menoleh ke Kaisar Biru di sampingnya dan berkata, Senior Kaisar Biru. Tidak perlu kau bicara lagi. Aku adalah seseorang yang akan naik ke alam ilahi, urusan alam abadi, iblis, dan setan bukanlah urusanku. Tidak perlu aku ikut campur dalam urusan kalian semua, kata Kaisar Biru dengan senyum acuh tak acuh. Sebagai seseorang yang akan naik ke alam ilahi, tidak banyak hal yang menjadi urusannya. Ao Wuming menatap Kaisar Naga. Ayahanda Kaisar, beliau mengatakan untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini, bagaimana saran beliau agar kita melakukannya? Sebagai calon Kaisar Naga dari klan Naga, Ao Wuming juga tidak ingin ada orang lain yang dapat mengancam 3 Kaisar Agung Alam Iblis muncul. Menutup jalur menuju kuil dewa yang mempesona. Adapun kapan akan membukanya kembali, itu akan ditentukan oleh kita. Jika orang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kuil dewa yang mempesona, bagaimana mereka bisa mendapatkan harta karun yang ampuh? Kaisar Naga tersenyum ringan dan berkata,
Apa yang disarankan Kaisar Iblis Peng memang agak masuk akal. Kaisar Xian tiba-tiba berkata, Ao Fang, masalah penyegelan kuil Dewa Penyihir tidak bisa hanya diputuskan oleh 3 kekuatanmu dari alam iblis. Alam abadiku dan alam iblis itu juga harus dilibatkan. Apa yang dikatakan Kaisar Xian justru mengejutkan Kaisar Naga Ao Fang. Jika alam abadi dan alam iblis bersatu, maka mereka akan mampu menandingi alam iblis kalian. Jika kalian semua benar-benar bersaing dalam masalah ini, maka alam iblis kalian juga tidak akan bisa hidup damai. Kata Kaisar Biru sambil tersenyum. Kaisar Naga juga mengangguk. Memang, jika 3 tokoh besar dari alam abadi, alam iblis, dan alam setan bergabung dan menyegel kuil dewa yang mempesona, alam abadi dan alam iblis pasti akan tidak senang. Bahkan mungkin akan terjadi perang. Jika alam abadi dan alam iblis bergabung, kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah daripada alam setan. Selain itu, siapa yang tahu seberapa kuat para ahli tersembunyi dari alam abadi dan alam iblis? Saran Kaisar Xian sangat efektif. Masalah mengenai penyegelan pintu masuk kuil dewa yang mempesona dengan cepat menyebar ke semua tokoh penting di alam abadi dan alam iblis. Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, Kaisar Iblis Asura, Kaisar Api, dan semua tokoh penting lainnya mulai bergerak menuju bintang gagak hitam klan burung. Namun, Kaisar Naga dan mereka masih tetap tinggal di Teluk Bulan Sabit. Hal itu karena waktu pertemuan dijadwalkan sekitar 1 bulan setelah Kaisar Xian naik tahta. Crescent Moon Bay. Banyak sekali orang berkumpul di tepi pantai Teluk Bulan Sabit. Mereka berada di sana untuk mengantar Kaisar Xian yang akan segera naik tahta. Nenek Yin Hua yang secara misterius meninggalkan kesengsaraan ilahi Kaisar Biru juga datang ke Teluk Bulan Sabit. Bersamanya ada Kaisar Naga, Kaisar Ni, Kaisar Liu, dan banyak orang lainnya. Kaisar Liu ini tepatnya adalah penerus Kaisar Biru yang baru diangkat. Kakak, Kaisar Liu menatap Kaisar Xian. Matanya dipenuhi keengganan untuk berpisah. Kaisar Xian tersenyum dan berkata, saudara kedua, aku akan naik ke alam ilahi. Segala sesuatu di sini akan berada di bawah pengawasanmu sekarang, haha, sebenarnya selama puluhan juta tahun terakhir, selalu kaulah yang menjaga wilayahku. Kaisar Liu mengangguk, berlatihlah dengan saksama, aku akan menunggumu di alam ilahi. Kata Kaisar Biru sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia menatap Kaisar Ni, Kaisar Naga, dan mereka. Saudari Nisue, Ao Fang, kalian berdua sekarang adalah Kaisar Iblis tingkat 9. Cepat jalani kesengsaraan ilahi kalian, aku akan menunggu kalian berdua untuk bersatu kembali dengan kami. Kaisar Naga dan Kaisar Ni sama-sama tertawa. Mereka dan Kaisar Xian serta penguasa hukuman emas alam bintang gelap saat itu adalah teman yang sangat baik. Penguasa hukuman emas telah naik tingkat dan sekarang Kaisar Xian juga akan naik tingkat. Kaisar Ni dan Kaisar Naga sekarang sama-sama Kaisar Iblis tingkat 9, mereka juga akan segera naik tingkat. Waktu bagi mereka berempat untuk bersatu kembali di alam ilahi sudah tidak lama lagi. Kakak Yin Hua, Kaisar Biru menatap Nenek Yin Hua. Saat ini, ekspresi Kaisar Biru sangat aneh. Seolah-olah dia sedang meringis. Kapan kau akan naik ke alam ilahi? Kapan kita bisa bertemu di alam ilahi? Nenek Yin Hua tersenyum. Anak nakal, kita akan segera bertemu di alam ilahi. Bocah licik, pastikan untuk terus berlatih di alam ilahi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku menghukummu. Ya, Kaisar Xian mulai tertawa. Kemudian dia menatap istrinya, wanita yang telah bersamanya selama hampir 100 juta tahun. Saat-saat terakhir sebelum kenaikannya adalah saat yang tepat bagi mereka untuk bersama. Setelah sekian lama, istriku, sudah waktunya, kata Kaisar Xian dengan lembut. Kemudian, ia perlahan melepaskan tangannya dari istrinya yang berada di pangkuannya. Istri Kaisar Xian mengangguk pelan. Semuanya, kita akan bertemu lagi di alam ilahi. Tubuh Kaisar Biru mulai perlahan terbang ke langit tanpa kendali. Pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan cahaya kabut. Saat cahaya kabut menghilang, Kaisar Biru pun ikut menghilang. Di bawah sana, Kaisar Naga, Kaisar Ni, dan yang lainnya semuanya menatap ke atas. Wuming, akan ada juga hari bagimu untuk naik ke alam ilahi. Jangan terus berdiri di sana dan membiarkan imajinasimu melayang-layang. Saat ini kita masih memiliki urusan penting yang harus diurus. Kaisar Naga berkata kepada Ao Wuming. Dan pada saat ini, Kaisar Liu berkata, Saudara Ao Fang,
aku akan menemani kalian semua. Kaisar Naga dan mereka akan menuju bintang gagak hitam dan menghadiri pertemuan para tokoh penting dari alam abadi, alam iblis, dan alam setan. Pertemuan kali ini membahas masalah penyegelan kuil Dewa Penyihir. Namun, sumber masalah ini, Qin Yu, masih berlatih di alam Jianglan.